Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Alfan. Dan kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Nanti akan membahas apakah benar Al-Quran membenarkan pluralisme. Itu judulnya sangat menarik sekali. Apakah benar Al-Quran membenarkan pluralisme? Nanti akan dibahas oleh Ustaz Husein dan Ustaz Alfan. Ya, di sini juga ada Hafiz Al-Floresi, juga Kang Atep yang megang kamera. Sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Alfan Sunardi. Kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagi kita untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husein dari Al-Quran. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Sela FM di Batam, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian juga Radio Almas di Magelang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Latansa Sukabumi, dan juga radio komunitas di Bondowoso, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Untuk pengantarnya, apakah benar Al-Quran membenarkan pluralisme? Akan disampaikan oleh Ustadz Alfan Sunardi. Kepada Ustadz Alfan Sunardi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa ballagha risalah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat jamaah pemirsa televisi Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah yang sangat hina, yang sangat lemah, yang sangat kecil di hadapannya, selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongannya, mendapatkan penjagaannya, sehingga kita betul-betul dijaga dan insya Allah berada dalam sehat walafiat. Amin. Terutama kepada guru kita bersama, Ustadz Husein bin Habib Al-Atos, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehingga dapat bersama-sama dengan kita untuk menuntun, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini insya Allah kita akan merenungkan suatu tema yang sangat sensitif, yang terjadi juga dan dirasakan di kalangan umat muslim, di mana judulnya tadi telah disebutkan, yang insya Allah benarkah Al-Quran itu membenarkan pluralisme? Karena pembahasan ini sangat sensitif, karena banyak sekali pendukungnya terhadap pluralisme ini.
Jangankan orang yang tidak tahu Al-Quran, tidak pernah dititipkan di pesantren atau tidak pernah menghafalkan Al-Quran. Dari kalangan para ustadz yang didapat dikatakan rujukan bagi umat manusia. Apakah di Ormas satu atau di sebelah, apakah di NU atau apakah di Muhammadiyah atau di ormas-ormas yang lainnya. Ataupun di kalangan madhabiyin, apakah di Syafi'i dan semuanya, ini akan terdapat orang-orang yang menyerukan dan mendakwahkan tentang pluralisme. Dan saya juga punya teman beberapa habib juga yang mendukung terhadap paham pluralisme. Maka dalam kesempatan ini insya Allah kita akan merenungkan dan mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan supaya kita betul-betul mendapatkan sebuah keilmuan yang valid, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyeru pluralisme ini berdalil dan berhujjah dengan ayat suci Al-Qur'an. Di antaranya adalah terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-69. Mereka mengatakan, Allah mengatakan, Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nada yang sama juga Allah sematkan di dalam surat Al-Maidah ayat 69. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 17. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Dari maksud yang dipakai dalil dari para dai yang mendukung tentang pluralisme ini adalah mengatakan bahwa sesungguhnya kesimpulannya agama ini tidak penting. Mau agama Islam, mau Nasara, mau Yahudi, yang penting adalah beriman dan beramal baik, berbuat baik. Contohnya karena di zaman sekarang ini juga kita mengambil contoh pakai produk-produk juga yang bukan diproduksi oleh orang-orang Islam. HP tidak diproduksi orang Islam. Beras kita impor dari Vietnam yang bukan notabene orang Islam. Mobil dibikin bukan orang Islam. Kipas angin bukan dibikin orang Islam. Bahkan peci dan baju koko dibuat oleh Cina. Nah, bukti-bukti produk ini dipakai dalil untuk menafsirkan ayat tersebut bahwa tidak ada batasan terhadap mereka. Kita itu sama saja, yang terpenting adalah beriman dan beramal soleh. Nah, kita ketahui bahwa produk-produk ini dihasilkan contoh dari amal soleh. Maka dari situ dengan demikian tidak penting agama ini. Nah, apakah pernyataan yang seperti ini benar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita renungkan bersama. Kita kembali ke Sefer ke-0 untuk kita merenungkan ayat ini. Mudah-mudahan seirama dengan itu Allah menyematkan hidayah kepada hati kita bersama sehingga kita nantinya betul-betul mampu membedakan, apalagi di akhir sekarang ini, antara agama, akhlak dan budaya. Orang pluralisme, liberalisme lebih menitik beratkan kepada budaya sehingga berusaha juga Pancasila juga nantinya akan diukur dengan budaya dan agama kita, ketuhanan kita juga akan diukur dengan budaya. Ini hemat ana adalah sangat membahayakan sekali karena apa itu agama, apa akhlak, apa budaya. Dalam sesi pertemuan kemarin guru kita telah membahasnya, yakni hubungan antara agama, akhlak, dan budaya. Tetapi inilah yang ada di hadapan kita bersama, PR dan tugas untuk menjernihkan permasalahan. Baiklah, tidak memperpanjang kalam, kita dengarkan bersama pencerahan dan paparan dari guru kita bersama, Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas, yang akan betul-betul menitik dan betul-betul mencerahkan apakah betul pluralisme ini segala-galanya sehingga mengesampingkan agama.
pada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin waghfir lana ya rabbana wa liwalidayna wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini. Begitu pula Ustaz Muhammad Krisna yang setia menemani kita bersama Hafidh Atif dan seluruh keluarga besar Rasil. Baik para kru, guru, para donatur, para pencinta Radio Silaturahim yang mencintai Islam yang satu. Yang merindukan untuk kembali kepada Allah, berpegang kepada talinya dan tidak bergolong-golongan dan berpecah belah. Dengan mengikuti kafilah para nabi yang semuanya mengajak kepada Allah dan bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Tema kita pada pagi hari ini, apakah benar Al-Quran membenarkan dan merestui pluralisme? Banyak ikhwan pendakwah di tengah-tengah kita, seperti yang disebutkan Ustadz Alfan, dari berbagai macam kalangan dan golongan, yang menyerukan, yang mendakwahkan pluralisme dengan mengacu dan bersandar kepada beberapa ayat Al-Quran yang mereka fahami, tapi tidak dalam kesatuan Al-Quran, memahami Al-Quran secara terpisah-pisah. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, alladzina ja'alul qur'ana irdin, yaitu yang menjadikan Quran terpisah-pisah dalam pemahamannya. Dan mereka yang kelak akan dipanggil dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita, para pendakwah, mereka-mereka yang menekuni mempelajari kitab suci Al-Quran, hendaknya dikala menafsirkan ayat Al-Quran, menafsirkannya dalam satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, agar di antara ayat-ayat Al-Quran satu dengan selainnya tidak saling apa? Bertolak belakang dan bertentangan, karena seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya ingin betul-betul menyampaikan kepada para pendengar pemirsa sekalian, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah, begitu juga kepada saudara-saudara kita sesama anak keturunan Adam dan Hawa yang berbeda agama, bahwasannya apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya merupakan kelanjutan yang disampaikan oleh Al-Masih Isa bin Maryam, yang disampaikan oleh Yahya, Zakaria, yang disampaikan Sulaiman, Daud, yang disampaikan juga oleh Musa dan Harun, yang disampaikan oleh kakek-kakek mereka Yakub,
Yusuf, begitu pula Ishak dan Ibrahim. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, dan Nabi Allah Nuh. Begitu pula apa yang Allah sampaikan kepada Adam alaihi wassalatu wassalam. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan misi yang sama. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah mensyariatkan. Artinya Allah yang turun tangan, ya, menetapkan, menentukan, mengajarkan. Tidak ada intervensi dan campur tangan manusia. Syara'a lakum minad din. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agamanya. Apa yang Allah syariatkan bagi kalian, ma wassa bihi Nuha. Sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik. Begitu juga yang kami wahyukan padamu, wahai Rasulullah. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiat Allah kepada mereka semuanya? An aqimuddin, hendaklah kalian semua menegakkan agama Allah. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah dalam agama Allah. Tegakkan agama Allah dengan mengabdi kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam hidup kalian. Kalian betul-betul menjaga dan mentaati tuntunan bimbingan Allah. Ini yang dinamakan taat hukum. Dan tidak berpecah belah. Karena berpecah belah ini merupakan bujuk rayu dan bisikan syaitan. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Sungguh amat berat, bahkan mustahil bagi orang-orang musyrik untuk menyambut, mengikuti seruan dan ajakan kalian, wahai Rasulullah. Jadi amat sulit, amat berat bagi orang-orang musyrik untuk menyambut seruanmu yang mengajak mereka untuk menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya. Karena syaitan tidak akan ridha. Hawa nafsu manusia juga apa? Berat kalau mereka harus disatukan dalam tuntunan bimbingan Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi. Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Maka di sini Allah akan turun tangan. Memilih untuk mengikuti tuntunannya orang-orang yang dikehendaki. Dalam memahami kehendak Allah, jangan dipisahkan dari nama-nama Allah yang penuh keindahan. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak kita yang penuh nafsu dan kepentingan. Tapi kehendak yang penuh ilmu dan kebijaksanaan. Allah akan memilih untuk masuk ke dalam agamanya, mengikuti petunjuknya orang yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan membimbing kepadanya, mengikuti tuntunannya siapa-siapa yang hatinya kembali kepada Allah. Sedangkan mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti bujuk rayu syaitan, mereka tidak mendapatkan sama sekali apa? Tidak mendapatkan janji Allah. Lalu Allah terangkan bahwa sebab perpecahan di antara mereka dan bercerai-berai bukan karena kebenaran yang tidak jelas, tapi disebabkan karena mereka dikuasai hawa nafsu. Dikuasai hawa nafsu, kepentingan yang menyelewengkan, menyimpangkan mereka dari kebenaran. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datangnya ilmu, datangnya penerangan, penjelasan kepada mereka. Kenapa? Baghyan bainahum. Mereka bukan mengikuti petunjuk Allah dengan tulus, malah mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang menjerumuskan mereka dalam penyimpangan. Kalau bukan ketetapan Allah yang terdahulu, bahwa Allah menetapkan untuk menangguhkan pengadilan manusia. Memberikan mereka kebebasan, memilih, mengambil keputusan dan bekerja, lalu pengadilan mereka akan ditangguhkan sampai pada batas ajal yang telah ditentukan Allah. Kalau bukan karena ketetapan Allah terdahulu, ya, untuk menangguhkan mereka sampai batas ajal yang musamma ditetapkan oleh Allah, laqudiya bainahum, niscaya telah diputuskan di antara mereka.
Artinya selagi mereka hidup dalam kehidupan dunia, Allah biarkan mereka menempuh memilih jalan mereka, tapi yang tidak taat kepada Allah, yang mengikuti hawa nafsu mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka di tempat yang sesuai sebagaimana firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul, yang disampaikan Rasul, setelah jelas petunjuk Allah baginya, kami akan biarkan dia menempuh jalannya. Tapi pada akhirnya kami akan jerumuskan dirinya ke dalam api neraka jahanam. Nah, itulah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Karena dia menyimpang bukan dalam kebodohan, tapi setelah datang padanya penjelasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka memilih dan menempuh jalan mereka. Allah tidak menghalangi mereka karena ini merupakan konsekuensi dari apa? Dari status mereka sebagai khalifah yang diberikan kebebasan. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sedangkan mereka yang menerima warisan Alkitab setelah para nabi kembali ke sisi Allah, para pewaris Alkitab ini ternyata apa? Ternyata mereka tidak penuh keyakinan dalam menerima kitab Allah dan mengamalkannya. Mereka yang menerima warisan Alkitab setelah para nabi, para pendahulu mereka kembali, ternyata lafi syakkim minhu murib, berada dalam keraguan yang sangat seperti umat Islam saat ini. Walaupun mengaku bahwasannya Quran bahagian dari rukun iman mereka sebagai referensi mereka, ternyata mereka meninggalkan Quran menggantikannya dengan yang lain. Berarti hanya di mulut mereka beriman, sedangkan prakteknya mereka tidak merujuk kepada kitab Allah. Seandainya mereka kembali pada kitab Allah untuk memetik ayat-ayat yang cocok untuk membenarkan cara hidup mereka yang tidak benar, bukan memahami Al-Quran dalam satu kesatuan. Jadi mereka yang menerima warisan Alkitab setelah kembalinya para nabi dan orang yang hidup bersama Nabi, lafi syakib minhu murib, mereka benar-benar berada dalam kebimbangan, keraguan seperti kondisi umat Islam saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Rasul? Ini berbicara mengenai para ahli kitab dulu kan, pada zaman itu. Nah sekarang kita bicara mengenai ahli kitab ini, apa solusi? Apa jalan yang harus kita tempuh? Jalannya sama dengan pesan Allah kepada Rasul. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Falidzalika kembali kemana? Sesuai dengan pesan Allah tadi, menegakkan agama Allah, tidak bercerai-berai di dalamnya. Karena orang kalau setengah-setengah menegakkan agama Allah pasti bercerai-berai. Sebagian ikut agama Allah, sebagian lagi dia memilih jalannya sendiri. Pasti akan menimbulkan apa? Pertentangan. Tapi kalau kita semua disatukan dalam agama Allah, pasti kita akan bersatu. Falidzalika fad'u. Maka sesuai dengan pesan Allah tadi, hendaklah kamu mengajak manusia, wahai Rasulullah. Wastaqim kama umirt. Jangan kamu menengok ke kanan maupun ke kiri. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan karena masyarakat banyak sudah meninggalkan agama Allah, para ahli kitabnya atau para ulamanya, kamu berbelok untuk mengikuti kesenangan mereka. Rasul tidak mungkin melakukan hal ini. Tapi ini pesan kepada Rasul sebetulnya ditujukan pada kita semua. Sesuai dengan perintah Allah tadi untuk menegakkan agama Allah, tidak bercerai-berai dalamnya, hendaklah kamu mengajak manusia. Dan istiqamahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu, jangan berbelok. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Rasul tidak mungkin mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi kalau kita, para ustadz, berhadapan dengan jabatan, berhadapan dengan pejabat, berhadapan dengan kekayaan, berhadapan sama konglomerat yang menawarkan dunianya yang menarik, berapa banyak di antara kita yang tergelincir. Wala tattabi ahwa'ahum. Wa qul.
di tengah-tengah ya, perbedaan, pertentangan dan perselisihan, Allah perintahkan Rasulnya bukan apa? Membenarkan perbedaan pertentangan tersebut. Mengatakan bahwa Islam menyetujui, merestui pluralisme, tidak. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakan, aku diperintahkan untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Bukan kata orang, bukan kata manusia, bukan kata apa? Golongan A atau golongan B, tapi apa yang Allah turunkan dalam kitab. Ini menjadi rujukan dan fasil, menjadi furqan bagi kita semua kalau terjadi perbedaan. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Ini perintah pertama. Kemudian wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Walaupun kita berbeda keimanan, tapi tetap kita diperintahkan memperlakukan manusia dengan adil tanpa melihat agamanya. Kalau orang Islam salah, ya salah. Kalau orang Yahudi benar dalam sikap perbuatannya, kita benarkan. Seperti yang Allah perintahkan nabinya dalam surat An-Nisa, ketika seorang Ansor Muslim menuduh seorang Yahudi melakukan pencurian secara tidak benar, Al-Quran menurunkan pemberitahuan, informasi yang benar bahwa si Yahudi tidak berdosa, yang berdosa adalah si Muslim. Hukum dijatuhkan pada si Muslim, si Yahudi dibebaskan. Jangan bilang ini orang Yahudi bukan orang Islam, walaupun disalahkan tidak menjadi soal. Ini orang Islam walaupun salah kita harus benarkan, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Wa umirtu li'adila bainakum, aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Oleh karena itu keadilan yang datang dari orang-orang di luar Islam kita hormati. Kezaliman yang datang dari orang Islam wajib untuk kita tentang. Jangan dibutakan oleh fanatisme. Itulah ajaran Islam yang indah. Tidak seperti praktek-praktek orang Islam sekarang, di mana kebenaran ditentukan oleh uang. Tuhan uang yang menentukan benar dan salah. Yang punya uang yang menentukan mana benar, mana salah. Ini kan berbahaya sekali. Wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah Rabbuna, Tuhan kami yang menciptakan kami, yang mengasuh dan memelihara kami. Begitu juga Tuhan kalian, diterima atau tidak, Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Allahu Rabbuna, lana a'maluna walakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas amal kami, dan kalian juga bertanggung jawab atas amal kalian. Allahu yajma'u la hujjata bainana wa bainakum. Artinya la hujjata bainana wa bainakum, kami telah menyampaikan pada kalian kebenaran. Menyampaikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dari kitab Allah. Oleh karena itu kalian tidak bisa sama sekali apa? Beralasan di hari kemudian nanti bahwa kami tidak menyampaikan. Jadi la hujjata bainana wa bainakum, tidak ada alasan hujjah bagi kalian untuk mengatakan kami menutupi kebenaran atau tidak menyampaikannya kepada kalian. Telah jelas mana yang hak, mana yang batil. Allahu Rabbuna, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Jadi la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana. Kelak Allah yang akan mengumpulkan kita semua, wa ilaihil masir, kepadanya semua kita dikembalikan, masing-masing bertanggung jawab atas amalnya. Jadi kalian tidak perlu sama sekali apa? Mengatakan bahwa kami adalah golongan yang selamat. Tapi jalanlah di atas jalan keselamatan, beramallah dengan amal yang Allah perintahkan. Di hari kemudian nanti kalian akan menerima balasan kalian dengan penuh keadilan dari sisi Allah. Artinya dalam pertentangan perbedaan bukan kita mengikuti selera dan opini masyarakat. Atau kemauan mereka-mereka yang berbeda agama, tetap kita dalam prinsip kita. Oleh karena itu Allah turunkan 2 surah dalam Al-Quran. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang satu ya, mengharuskan kita melakukan al-bara', bercuci tangan dari apa-apa yang disembah oleh mereka-mereka yang mempersekutukan Allah. Walaupun perbedaan agama tidak mengizinkan kita untuk memerangi mereka karena berbeda agama, tapi tetap kita tidak dibenarkan sama sekali menyatakan apa yang mereka yakini kebenaran. Qul ya ayyuhal kafirun, tanpa tendeng aling-aling. Katakan wahai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun.
saya tidak akan mungkin menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Dan dengan apa yang kalian lakukan, dengan ibadah kalian, kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan dengan ibadah kalian, walaupun kalian mengklaim kita seiman, tidak, kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Yang saya sembah Allah yang Maha Esa, yang tidak bersekutu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sedangkan kalian menyembah apa? Tuhan yang kalian persekutukan bersama Allah. Wala ana abidum ma'abatum. Dengan ibadah kami juga, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu ditegaskan kembali, wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian sama sekali tidak menyembah apa yang kami sembah dengan ibadah kalian. Ini prinsip kami, keyakinan kami. Tidak ada yang namanya apa? Ansafu hulul. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian pertanggungjawabkan agama kalian. Kalian bebas melakukan tanpa ada paksaan. Begitu juga waliyadin, dan bagi saya, agama saya. Tidak mungkin dapat kita campur di antara kedua-duanya. Karena agama ini bukan dari saya, bukan dari kalian, tapi dari Allah. Saya hanya hamba yang mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suratul Kafirun yang mewajibkan, menegaskan kita untuk melakukan al-bara', berlepas tangan, bercuci tangan dari apa yang disembah oleh mereka yang mempersekutukan Allah. Lalu setelah itu, ya, disusul dengan suratul Ikhlas. Setelah kita berlepas tangan, Allah jelaskan apa yang harus kita lakukan. Nah, Al-Ikhlas menegaskan kewajiban kita untuk menyerahkan wala kita, loyalitas kita seutuhnya untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Kalau kalian ingin tahu siapa Tuhan yang kami sembah, agar jelas bagi kalian, katakan, Dia adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang kami sembah, dan Dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan alam raya seluruh isinya, yang menetapkan aturan dan hukum-hukumnya. Dia pula yang melimpahkan rezekinya bagi kami dan termasuk bagi kalian. Allahus Samad, sebagaimana kita berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah juga tempat kembali kami. Dalam memohon, dalam berdoa, dalam berlindung, begitu juga dalam menjalani kehidupan kami, hanya daripadanya kami mengambil tuntunan hidup kami. Sebagaimana alam raya diatur, ditetapkan oleh Allah, maka daripadanya juga kami mengambil aturan hidup kami. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, satu hari akan diwarisi oleh anaknya. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, berarti dia akan mewarisi ketuhanan Tuhan yang sebelumnya. Tapi Tuhan kita yang menciptakan kita, yang melimpahkan rezekinya, yang mengawasi kita, yang mengadili kita di hari kemudian nanti. Tak ada seorang pun yang akan lepas dari Allah. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara, yang serupa, yang sebanding dengan dirinya. Karena dia pencipta, yang lainnya makhluk. Ini prinsip Islam yang tegas. Walaupun kita tidak dibenarkan memerangi, memaksa orang yang berbeda agama, tapi juga pada waktu yang sama tidak dibenarkan membenarkan keyakinan mereka yang tidak sejalan dengan tuntunan Allah. Lalu kita bertanya, bagaimana kita memahami ayat-ayat yang dijadikan sebagai apa? Jargon bagi apa? Bagi pluralisme. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Allah berfirman, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini menuju kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan mereka orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang beriman dari keluarga Yahuda putra Yakub, dari Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Musa untuk orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang beriman mengikuti apa yang Musa ajarkan, di antara mereka ada yang menyimpang. Di tengah-tengah kita juga kaum muslimin sama. Walaupun namanya muslimin, di antara kita ada yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya,
mengikuti tuntunan Alkitab. Di antara kita ada yang merek dan namanya Islam, tapi isinya apa? Isinya kekafiran dan keingkaran. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, dan umat Nasrani yang menjadi pengikut Al-Masih alaihi salatu wassalam. Dan kata Nasara diambil dari kata Ansarullah, bukan dari Nazaret. Ya Bani Israel, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian seperti apa? Seperti apa yang dilakukan oleh pengikut Al-Masih alaihi salatu wassalam. Ketika Al-Masih berkata pada para pengikutnya, siapa yang akan menjadi ansor-ansorku ilallah, menuju Allah. Karena Al-Masih mengajak pada Allah, bukan mengajak pada dirinya. Siapa yang mau jadi ansor-ansorku di dalam memperjuangkan dakwah, mengajak kepada Allah. Para hawariyin mengatakan kami ansor-ansorullah. Jadi ada ansarnya Al-Masih, ada juga ansor Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ansor Nabi kita Muhammad, begitu pula ansor Al-Masih bukan hanya yang hidup bersama mereka. Kalau kita juga menjadi ansor-ansor Allah yang berjuang di jalannya, kita akan dikumpulkan bersama kafilah mereka. Walaupun anak keturunan mereka, kalau cara hidupnya berbeda, akan dipisahkan. Karena Allah mengatakan bahwa di hari kemudian nanti hubungan nasab tidak lagi berguna. Allah akan pisahkan di antara kalian. Yang disatukan yang seiman, yang sejalan. Jadi Ansarullah di sini yang disebutkan dalam surat As-Saff, mengisahkan kepada mereka pengikut Al-Masih yang setia, yang mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada Al-Masih. Tapi di antara mereka umat Nasrani ada yang tidak mengikuti Al-Masih. Al-Masih mengajak kepada Allah, mereka mengajak kepada Al-Masih, menyembahnya, mempersekutukannya dengan Allah. Berarti bertentangan dengan ajaran Al-Masih. Kemudian was-sabi'in. As-sabi'in di sini sebagian ahli tafsir menganggap mereka yang menyembah bintang, yang menyembah api. Padahal kesalahan besar. As-sabi'in ini sebetulnya mereka juga sebetulnya orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi. Yang mengikuti ajaran para nabi. Mereka ada yang mengatakan mengikuti ajaran Yahya. Seperti kita lihat di Irak, di sebagian Iran ada sisa-sisa as-sabi'ah. Mereka apa? Mereka masih mengikuti sisa-sisa ajaran para nabi. Mereka mengatakan bahwa mereka ahli kitab. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa as-sabi'ah terbagi dua. Satu golongan hunafa yang mentauhidkan Allah, satu golongan musyrikun. Begitu juga di tengah-tengah umat Islam sama. As-sabi'in ini merupakan orang-orang yang berasal juga apa? Dari orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi. Mereka menjauhkan diri mereka dari kesyirikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik menyebutkan orang yang keluar dari agama mereka, dari ajaran mereka yang mempersekutukan Allah kepada Nabi kita, dikatakan soba. Inna fulan qad soba. Fulan telah melakukan apa? Melakukan soba, maksudnya apa? Keluar dari tradisi ajaran nenek moyang mereka, berpindah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Hamzah masuk Islam, mereka mengatakan inna Hamzah qad soba. Begitu mendengarkan Umar bin Khattab masuk dalam Islam, mereka mengatakan inna Umar qad soba. Akhirnya mereka takut kalau sampai Al-Walid ibn Mughirah, paman Abu Jahal, juga keluar dari agama mereka. Datang Abu Jahal mengatakan, dia bilang, ya Ammah, apa betul kamu telah keluar dari keyakinan nenek moyang kamu? Pindah kepada agama Muhammad. Orang berbicara di sana sini. Qalu innaka qad sabat. Jadi kita lihat kata sabat di sini apa? Menunjukkan mereka-mereka yang meninggalkan kesyirikan masuk dalam ajaran tauhid. Nah, sebelum Nabi kita utus, kaum sabi'in telah ada yang dikenal dengan nama Al-Hanifiyun.
Fiyun, mereka-mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala mengikuti sisa-sisa ajaran para nabi. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang-orang yang beriman, begitu pula orang-orang Yahudi wan Nasara dan umat Nasrani, was-sabiin dan kaum sabiin ya. Mereka-mereka ya yang menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yang mengikuti sisa-sisa ajaran para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Allah menyebutkan para pengikut agama samawi tadi, Allah Subhanahu wa taala tegaskan persyaratan mereka untuk selamat. Man amana billah, yang beriman kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, yang bertauhid padanya, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian wa amila shaliha, bukan man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan tuntunan para nabi sebelumnya. Wal yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhir. Wa amila shaliha, dan mengerjakan amal saleh. Falahum ajruhum inda rabbihim. Orang yang memenuhi kriteria ini, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shaliha, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka Allah sediakan ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka lah yang mendapatkan jaminan dari Allah, tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan atau kedukaan. Ini yang menetapkan kriterianya Allah. Cuma sayangnya mereka memetik ayat ini terpisah dari ayat-ayat yang lain, kemudian dipisahkan juga dari akhir ayat yang menyebutkan persyaratan untuk selamat itu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh. Allah jamin mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Menarik sekali ya, berkaitan dengan ayat ini. Satu hari Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah dari South Africa yang juga berdakwah di Amerika, yang sekarang hijrah di Malaysia. Satu hari dalam satu pertemuan besar yang dihadiri oleh kaum muslimin dan orang-orang yang bukan muslim, beliau menyampaikan ceramahnya mengenai Islam dan ajaran tauhid. Tahu-tahu seorang dari pengikut atau pemeluk agama Buddha bertanya. Dia bilang, Bapak Zakir Naik, saya ingin bertanya pada Anda. Saya ini seorang pemeluk agama Buddha. Dalam waktu yang sama, saya juga seorang vegetarian. Saya memiliki perusahaan yang bekerja di tempat saya mayoritas orang-orang Islam. Saya perlakukan mereka dengan baik, dengan mulia. Saya tidak menzalimi mereka. Apakah saya, karena tidak menjadi seorang muslim, tempat saya api neraka? Sedangkan orang-orang Islam di Timur Tengah yang melakukan kejahatan, yang membunuh, yang berbuat aniaya, yang hidup dalam kerusakan, apakah mereka akan masuk ke dalam surga karena mereka menjadi orang-orang Islam? Zakir Naik mengatakan, perlu Anda fahami, untuk masuk ke dalam surga, seorang harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dari mana kita berasal? Dari seluruh alam raya dan isinya berasal. Dan Dia yang mengatur, menetapkan segala sesuatu. Dan akan mengadili kita di hari kemudian nanti. Beriman juga kepada Rasul yang diutus dengan menyampaikan ajarannya kepada kita. Iman merupakan syarat pertama yang harus kita penuhi. Yang kedua, hidup dengan mengerjakan amal-amal kebajikan. Apabila seorang mengaku beriman, tapi dia melakukan kejahatan, melakukan kerusakan di muka bumi, dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak memenuhi syarat untuk meraih keselamatan dan masuk ke dalam surga. Begitu juga,
apabila seorang dalam hidup ini melakukan kebajikan, perbuatan-perbuatan mulia seperti yang Anda lakukan, tapi Anda mengingkari Tuhan Anda yang menciptakan Anda. Anda menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Anda di dunia akan menerima balasan atas kebaikan Anda. Tapi di hari akhirat, karena Anda tidak menghubungkan amal yang Anda lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, maka Anda tidak akan menerima janji Allah. Maka untuk kebaikan Anda sebagai manusia yang baik, yang mulia di dunia, Anda juga meraih kemuliaan di hari akhir dengan beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan sekali-kali orang menganggap mereka orang yang beriman, tapi melakukan kejahatan, kerusakan di muka mereka akan selamat. Tidak sama sekali begitu juga. Mereka yang hidup dalam kebajikan, kebaikan. Tapi kalau ingkar pada Tuhan mereka, ini akan lebih buruk daripada orang yang mengingkari orang tuanya. Dia menyembah kepada selain Allah, padahal seluruh nikmatnya berasal dari Allah. Dia juga tidak akan selamat. Inilah keadilan Islam. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 62 tadi, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, begitu pula As-Sabi'in, salah satu yang memeluk agama Samawi, selagi mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhirat dan mengerjakan amal soleh, ganjaran mereka akan terima, tidak akan dirugikan. Dan mereka tidak akan mengalami ketakutan maupun kesedihan. Sekarang kita berpindah ke dalam suratul Hajj, ke dalam surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 69 juga dengan keterangan yang sama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu. Kemudian wasabiun. Wasabiun. Seharusnya ya dalam apa? Dalam aturan grammar ya yang biasa kita pahami, seharusnya kalau diataf pada apa? Kalau dia diataf ya, dihubungkan dengan yang sebelumnya, seharusnya bukan sabiun tapi as-sabiin. Innal ladzina amanu ya, wal ladzina hadu ya, was-sabiin, seharusnya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Tapi kenapa di sini berubah menjadi as-sabiun? Dia bukan lagi menjadi isim innah, tapi menjadi khabar li mubtada'in mahdhuf. As-sabiun di sini bukan lagi sebagai isim innah, tapi khabar li mubtada'in mahdhuf. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Kemudian menunjuk kepada wa haula'is sabiun. Allah menunjuk kepada sabiun secara khusus walaupun mereka bukan dari umat Nasrani Yahudi, tapi mereka juga berjalan di atas jalan yang lurus, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi mengisyaratkan kepada mereka secara khusus, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'un haula'is sabi'un. Kemudian wan nasara, dan umat Nasrani, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja dari mereka yang beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, beriman kepada hari akhir, wa amila shalihan, dan juga mengerjakan amal saleh, falahum ajruhum inda rabbih fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan. Jadi syaratnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Syaratnya apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini merupakan dua ayat ya, yang menyebutkan para pengikut agama Samawi, baik yang dikenal maupun yang kurang begitu dikenal. Tapi sabi'un atau sabi'in bukanlah para penyembah bintang, bukan juga para penyembah api. Tapi mereka adalah kaum Hanifiyun. Bahkan di Mekah juga. Di Mekah, diterangkan bahasa Arab, walaupun masyarakat Arab kebanyakan yang menyembah berhala, sebahagian dari mereka dikenal dengan Al-Hanifiyun. Al-Hanifiyun. Di tengah bangsa Arab mereka dikenal dengan Al-Hanifiyun. Sedangkan di Irak, begitu juga di Iran, mereka dikenal dengan As-Sabi'ah. Nah, sekarang kita berpindah menuju suratul Hajj. Dalam suratul Hajj di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal yang amat penting. Kalau dalam dua ayat pada suratul Baqarah maupun suratul Maidah, Allah menjelaskan selagi mereka memenuhi kriteria beriman kepada Allah yang Maha Esa,
kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh, baik mereka orang yang beriman dari pengikut Nabi kita, orang-orang Yahudi pengikut Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel yang lain, atau mereka umat Nasrani yang menjadi pengikut Al-Masih, atau kaum Sabi'ah, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran para nabi sebelumnya, selagi mereka memenuhi persyaratan beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan menerima ganjaran mereka dan mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Sedangkan dalam suratul Hajj ayat 16 Allah menegaskan. Ayat 17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, was-sabiin, dan kaum sabiin, wan nasara, dan umat Nasrani. Setelah menyebutkan 4 golongan dari pengikut agama samawi, ya, Allah menyebutkan di sini para penyembah api. Jadi bukan hanya para pengikut agama samawi, tapi Allah sebutkan juga orang-orang di luar Islam. Wal majus, dan orang-orang majusi yang menyembah api. Walladzina asyraku, dan mereka-mereka yang mempersekutukan Allah. Allah tidak mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim, tapi innallaha yafsilu bainahum. Ini merupakan jawaban dari inna yang sebelum. Jadi mereka ini semua Allah akan putuskan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah akan mengadili mereka dengan seadil-adilnya. Siapa yang mengikuti tuntunan Allah, siapa yang menyembahnya tidak mempersekutukan dengan sesuatu, dan siapa yang menyimpang dari kebenaran. Tugas kita umat Islam mengajak, menyeru dan berdakwah. Tidak dibenarkan kita memaksa, mengintimidasi mereka yang berbeda agama untuk masuk dalam agama kita. Karena kewajiban para nabi, para rasul hanya menyampaikan risalah Allah. Kalau mereka mengangkat senjata memerangi kita perangi mereka bukan disebabkan karena perbedaan agama, tapi kita perangi mereka untuk apa? Untuk menghadapi kezaliman mereka, bukan memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Ini prinsip yang mesti kita fahami dengan sebenar-benarnya. Tapi sayang, kaum muslimin justru menafsirkan ayat-ayatnya dengan penafsiran yang selaras dengan apa? Dengan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Jadi innallaha yafsilu bainahum merupakan jawaban dari apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Jadi jawaban dari apa? Dari inna di sini bukan dalam bentuk mufrad, tapi dalam bentuk jumlah. Dalam bentuk jumlah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati wallahu ala kulli syai'in syahid. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Nah, sekarang kita bertanya. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seiman, baik dalam perdagangan, bertetangga, atau katakan antara negara Islam dan negara non-Islam bekerja sama dalam hal-hal yang baik, menjaga perdamaian, keadilan, kejujuran, atau melakukan tabadul al-manafi', saling bertukar manfaat. Hasil bumi kita kirim kepada mereka, kita juga mengambil hasil bumi mereka, kita membeli teknologi mereka atau produk-produk mereka. Apakah dibenarkan dalam agama? Selagi semua itu masuk dalam koridor yang halal, Allah benarkan kita. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, berlaku adil pada mereka-mereka yang tidak memerangi kita. Allah berfirman, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk bersikap baik kepada mereka. Antabarruhum di sini artinya apa? Berbuat kebaikan pada mereka di saat mereka butuh bantuan, butuh perlindungan, kita lindungi mereka.
wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah paling menyukai orang yang berbuat adil, baik terhadap kaum muslimin maupun terhadap orang di luar Islam. Oleh karena itu dalam surat Taubah Allah menyebutkan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada seorang musyrik datang mohon perlindungan padamu wahai Rasulullah, lindungi dirinya. Kemudian apa? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Setelah itu bacakan ayat-ayat Allah untuk menyampaikan pesan Allah. Setelah disampaikan pesan Allah, diterima, tidak diterima, kamu tidak dibenarkan memaksa. Thumma ablighu ma'manah, sampaikan dia ke tempat yang aman bagi dia. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Karena kebanyakan mereka orang yang tidak tahu. Kita beritahukan, setelah itu terserah dia, man syaa falyu'min wa man syaa. Tapi butuh perlindungan, lindungi dia. Jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, berlaku adil pada orang yang tidak memerangi kita, yang tidak sama sekali mengusir kita, tidak bekerja sama dengan musuh untuk berbuat baik bersama mereka. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Tapi yang Allah larang untuk kalian apa? Bergaul bersama mereka, berbuat baik bersama mereka adalah orang-orang yang memerangi kalian dalam agama. Anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Seperti yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Wa dhaharu ala ikhrajikum, kalau enggak langsung mengusir kalian, kerjasama bersama musuh untuk mengusir kalian. Seperti yang dilakukan kaum imperialis, bekerja sama di antara mereka satu lainnya. Antawallahum, Allah melarang kalian menjadikan kalian sebagai wali-wali kalian. Wa may yatawallahum faulaika humudz zalimun, siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya maka mereka orang yang zalim. Nah, terjadi pada umat Islam negara Arabnya, Saudinya, Emirat Arabnya, justru bekerja sama dengan Zionis Israel, memohon perlindungan bersama mereka, membuka juga apa? Membuka apa? Kedutaan besar mereka, kamar dagang mereka, padahal jelas-jelasan orang-orang Yahudi, Zionis ini mengusir saudara kita, melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Tapi sayang, orang-orang Arab sekarang ini telah kembali kepada masa jahiliyah dulu, kehilangan betul-betul apa? Iman mereka yang sebenarnya, tidak lagi yakin terhadap agama mereka. Oleh karena itu seruan-seruan pluralisme bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Eropa, di Saudi Arabia, negara Arab, seruan semacam ini telah dikumandangkan di tengah-tengah mereka. Ya, afwan Ustaz. Jadi seruan pluralisme ini yang mengatakan bahwa agama itu tidak penting, yang penting adalah beriman. Maksud beriman itu kan masuk dalam koridor agama, Ustaz, kan. Beragama Islam, artinya tidak membenarkan agama Yahudi, tidak membenarkan agama Majusi, Nasoro, kan mereka beralasan yang penting beriman gitu. Artinya mereka memperjuangkan universalisme. Semua agama itu sama, yang penting iman dan berbuat kebaikan. Kalau Quran menjelaskan iman itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi kita dan para Nabi sebelumnya. Karena mereka membawa ajaran yang sama. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa Allah berfirman pada ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada Alkitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Karena apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sama dengan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya nggak sama dengan apa yang Nabi Muhammad terima, berarti menunjukkan ada pemalsuan. Setelah itu apa? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Bukan hanya sesat biasa, kesesatan yang amat jauh. Oleh karena itu dalam dua ayat pada surat Al-Maidah, surat An-Nisa,
Allah dengan tegas menegaskan, ya, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah tidak akan memberikan ampunan di saat dirinya dipersekutukan. Siapapun dia, mau dari orang Islam atau dari luar, orang di luar Islam. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah, berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Sebelum ayat ini dalam surat yang sama, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan memberikan ampunan di saat dirinya dipersekutukan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman. Siapa yang mempersekutukan Allah, berarti dia telah mengada-adakan kejahatan dan dosa yang amat besar karena dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tema kita pada pagi hari ini, benarkah Al-Qur'an membenarkan dan merestui pluralisme? Dengan menjadikan beberapa ayat dalam Al-Quran, ayat 62 surat Al-Baqarah, begitu juga Al-Ma'idah ayat 69, begitu juga Al-Hajj ayat 17. Satu ayat yang dibuat alasan mereka adalah surat Al-Ma'idah ayat 5, Ustaz. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, yang disebutkan itu berarti itu halal, Ustaz. Yaitu al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Ini kan mencerminkan pluralisme. Akhirnya wanita dari ahli kitab itu boleh dinikah, Ustaz. Ini keterangan ini sebetulnya berbeda dengan apa-apa yang mereka serukan. Ayat ini menjelaskan apa yang Allah halalkan bagi orang yang beriman. Jangan melampaui batas. Ini yang dihalalkan. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang thayyib. Ciri orang yang beriman, mereka hanya akan menerima yang thayyib. Sebagaimana Tuhan mereka thayyib, mereka juga hanya akan menikmati, mencicipi yang thayyib. Kalau mereka suka yang busuk, menunjukkan bahwa mereka apa? Bukan orang-orang yang dalam hati mereka ada keimanan. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Ya. Kemudian wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Para ahli kitab walaupun mereka tidak seiman, ya, secara menyeluruh dengan kita, tapi mereka termasuk orang yang menerima kitab. Allah perlakukan mereka dengan berbeda, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah yang bukan dari para ahli kitab. Para ahli kitab ini beriman kepada nabi-nabi sebelumnya kan. Mereka menolak untuk beriman pada nabi kita. Kemudian mereka terjerumus dalam syirik. Allah perlakukan mereka berbeda dengan orang-orang musyrik yang bukan dari kalangan ahli kitab. Hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang thayyib. Dan makanan para ahli kitab halal bagi kalian. Allah nggak sebutkan sembelihan ya. Allah sebutkan makanan, ta'am. Wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Ta'am, makan para ahli kitab dengan sendirinya yang sesuai dengan kriteria yang halal dong. Halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, makanan kalian juga halal untuk mereka makan. Ini menggambarkan tabadul al-manafi, bertukar manfaat pada apa-apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sembelihan mereka ya, dihalalkan untuk kita, tidak. Kita nggak tahu mereka pada saat menyembelih makan mereka bagaimana. Orang Yahudi begitu ketat, tidak akan makan kecuali makanan yang halal dengan label kosher, artinya halal. Yang disembelih apa? Oleh apa? Kalangan mereka. Dengan mereka menjaga ini, mereka juga menjaga apa? Kesatuan mereka. Kalau kita ini makan tidak menjaga makan, akhirnya yang masuk ke dalam tubuh kita merusak. Merusak apa? Kepribadian kita. Padahal sekian banyak makan walaupun pada zatnya halal, tapi nggak disembelih dengan cara yang islami. Kita dengan begitu mudah ya mempercayai apa-apa yang mereka sediakan untuk kita, padahal bisa saja makan ini walaupun pada zatnya halal seperti kambing, sapi, ayam, tapi sebetulnya tidak dihalalkan, tidak thayyib karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur yang haram seperti lemak babi. Ini kan bisa merusak iman kita. Orang kalau makan pete, bawa pete nggak? Ya, makan kemangi? Bawa kemangi. Begitu juga kalau makan haram, condongnya ke arah yang haram. Makan babi, bau babi. Ya.
Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makan para ahli kitab halal untuk kalian. Tidak menyebutkan penyembelihan. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minat, dan muhsanat, wanita-wanita mukminat yang menjaga diri mereka, kesopanan mereka hal bagi kalian. Di sini menyebutkan bukan hanya wanita beriman, tapi muhsanat yang dibentengi dengan akhlak yang baik, pekerti yang baik, yang menjaga kesuciannya. Bukan wanita liar. Bukan wanita liar ya, yang dicemak sana, cemak sini, dinikahi akhirnya apa? Begitu selesai, berumah tangga, akhirnya apa? Akhirnya kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Oleh karena itu memilih wanita, dari kalangan wanita beriman, pilih yang menjaga agamanya. Bukan hanya lihat asal cantik, pandai berdandan, pandai bersolek. Ya. Umurnya tidak akan lama, begitu seminggu, 2 minggu, sebulan, timbul kejenuhan. Terjadi keributan. Tapi kalau dasar memilihnya iman dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah rumah tangga kita akan awet. Kalau ada perbedaan pendapat, dua-duanya merujuk kepada apa yang datang dari Allah. Mereka akan disatukan kembali. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan para muhsanat dari ahli kitab. Ahli kitab enggak semuanya hidup bebas. Di antara mereka ada yang menjaga kesopanannya, kebersihan hidupnya, tidak berzina, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Tapi disebutkan penutup ayat ini, wa may yakfur bi idza ataitumuhunna ujurahun, selagi kalian memberikan mahar mereka, muhsinin, untuk menjaga apa? Menjaga kesucian kalian, kebersihan hidup kalian, dan juga agama kalian. Disebutkan muhsinin. Ghaira musafin, bukan dalam rangka berzina, melampiaskan dan membuang syahwat secara liar, wala muttakhidhi akhdan, atau hidup bersama-sama di luar perkawinan. Kumpul kebo atau saman leven ya. Nah setelah itu wa may yakfur bil iman, siapa-siapa yang gara-gara perkawinan ini sampai menjerumuskan dalam kekafiran baik dirinya maupun anak-anaknya, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka amalnya akan hancur berguguran, di hari akhirat akan tergolong orang-orang yang bagaimana? Yang merugi. Nah berkaitan dengan menikahi wanita ahli kitab, itu bukan dengan gampang begitu saja. Ada persyaratan di samping wanita ini harus wanita yang menjaga kebersihan, kesucian hidupnya. Bukan wanita yang liar, berganti-ganti pasangan. Ya. Bukan wanita yang bebas, tapi wanita yang betul-betul menjaga kehormatan kesuciannya. Satu hari Ustadz Muhammad Joban bercerita. Ada seorang wanita yang betul-betul amat mencintai orang tuanya. Dan hidupnya pun dalam kebersihan. Bukan seperti wanita-wanita di barat yang hidup dengan bebas. Dia merupakan wanita warga Amerika. Si ibu bertanya, kapan kamu akan menikah? Si wanita mengatakan, saya hanya akan menikah kalau suami saya mau menerima ibu tinggal bersama kami. Si ibu mengatakan, pria-pria di barat tidak akan bisa menerima ini. Kalau kamu menikah, suami kamu tidak akan mengizinkan ibu untuk tinggal bersama kamu. Tempatnya biasanya kalau sudah tua rumah jompo. Betul enggak? Ini sama aja habis manis sepah dibuang. Ibu yang berjuang bersusah payah tidak ada harganya. Si anak mengatakan, kalau gitu saya tidak akan menikah, saya tidak bisa berpisah bersama ibu. Tidak lama kemudian si ibu mengatakan, ada jalan. Kalau kamu ingin ibu tinggal bersama kamu, jalannya kamu menikah dengan pria muslim. Karena pria muslim di Amerika ya, di sekian banyak negara, mereka tinggal bersama mertua, mereka tidak ada masalah. Akhirnya si wanita mengatakan, kalau gitu saya akan menikah dengan pria muslim. Dia berangkat menuju Islamic Center. Sampai di Islamic Center, dia menyampaikan keinginannya bahwa dia ingin menikah dengan pria muslim yang baik. Pihak Islamic Center bertanya, apa alasannya? Dia mengatakan alasannya, karena kalau saya menikah dengan pria non-muslim, dia tidak akan menerima ibu saya di rumahnya. Saya dengar pria muslim siap menerima ibu mertuanya tinggal bersamanya. Lalu pihak Islamic Center mengatakan, kamu kalau ingin menikah dengan pria muslim tidak gampang. Ada persyaratan-persyaratannya. Kamu harus menutupi aurat kamu kalau menjadi istri pria muslim. Bisa nggak kamu lakukan? Kamu tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh makan babi. Itu diharamkan untuk agama kami. Kalau kamu siap menjadi istrinya, kamu harus mematuhi hal ini. Diberikan buku tuntunan.
mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam Islam. Selesai dia membaca, dia melihat ini semua hal-hal yang positif. Larangan minuman, saya tidak merokok, tidak minum. Betul tidak? Akhirnya dia datang lagi mengatakan bahwa saya siap. Akhirnya ditawarkan pada pria muslim, siapa di antara mereka yang mau, seorang mengatakan saya siap. Akhirnya menikah dengan wanita ini. Setelah menikah dengan wanita ini, si wanita tinggal bersamanya, menutupi auratnya dengan baik, tidak minum minuman keras, tidak juga makan babi, tidak juga bergaul bebas. Si ibu tinggal bersamanya. Di saat dia akan keluar, dia cium tangan ibu mertuanya, dia bersikap baik pada istrinya. Waktu di luar bertanya apa yang kalian perlukan di rumah. Kemudian di saat pulang juga mencium tangan ibu mertuanya. Si istri menyaksikan bersama si ibu ini akhlak seorang muslim yang tidak mani orang. Sedangkan mereka saksikan ya, di apartemen, kalau pemuda-pemuda Amerika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sambil bernyanyi-nyanyi, kemudian ribut sama istrinya, teriak-teriak. Polisi sering mondar-mandir di sana hanya memecahkan persoalan rumah tangga. Akhirnya si istri setelah sekian lama mengatakan, Bu, gimana kalau saya masuk Islam? Si ibu mengatakan, silakan. Ajaran yang baik. Akhirnya si istri masuk Islam, hidup bersama suaminya. Tidak lama si anak mengajak ibunya masuk Islam setelah dia menikmati Islam. Akhirnya dua-duanya masuk ke dalam Islam. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, menikahi wanita ahli kita bukan membahayakan agama kita atau anak kita. Begitu menikah, ada peraturan masing-masing dengan agamanya, kemudian anak dibagi dua nanti. Satu ikut bapak, satu ikut ibu. Ini bukan ajaran Islam yang seperti ini. Nah, kalau pria muslim menikahi wanita ahli kitab yang baik, dengan pernikahan ini, harapan besar si perempuan mendapatkan hidayah dengan syarat pria muslimnya ini beriman, bertakwa pada Allah. Jangan muslim tapi nggak sholat. Seperti kejadian wanita non-muslim masuk dalam Islam, menikah dengan pria muslim, tahu-tahu si laki-laki nggak sholat, si laki-laki kasar. Sampai si perempuan mengatakan, Ustadz, setelah saya sekian lama berumah tangga, saya menderita luar biasa. Satu hari saya melintasi gereja, saya mendengar suara lonceng gereja. Hati saya betul-betul apa? Merindukan saat saya berkumpul, berjumpa dengan teman-teman seagama yang mengatakan, sister, brother, kalau ada butuh pertolongan dibantu. Tapi Allah selamatkan saya. Kenapa saya harus keluar dari Islam? Karena perilaku suami saya yang tidak baik. Ini pelajaran buat kita. Apalagi kejadian banyak wanita-wanita muslimah kawin dengan pria muslim dizalimi. Dia tega zalimi saudara perempuannya. Jadi bagaimana rumah tangga Islam akan baik, akan menarik, menawan kalau kita tidak menjadi contoh yang baik di tengah keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita berakhlak bersama Allah. Tuhan kita berakhlak bersama nabinya, berakhlak bersama kitab yang Allah turunkan, berakhlak bersama orang tua kita, berakhlak bersama istri kita, berakhlak bersama suami, bersama anak-anak kita. Dan Islam sebetulnya ajaran yang membimbing kita kepada makarimul akhlak. Dan Islam adalah akhlak. Jadi kalau orang mengaku muslim tidak berakhlak baik, berarti bukan muslim. Kalau non-muslim berakhlak baik, tapi belum beriman, jaraknya dari iman dekat sekali. Tinggal mengucapkan syahadat, masuk Islam. Tapi kalau orang Islam akhlaknya nggak baik, jaraknya jauh dari Islam. Karena kalau syahadat gampang, tapi merubah akhlak ini yang paling sulit. Jadi jarak non-muslim yang akhlaknya baik dan mulia, untuk masuk dalam Islam, tinggal dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka bagi non-muslim yang berakhlak baik, jangan sia-siakan kesempatan untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini dengan tema benarkah Islam membenarkan merestui pluralisme? Jawabannya, pluralisme bukan dari Islam. Islam mengingatkan kita, semua kita merupakan anak manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Diciptakan dari asal usul yang sama. Tuhan kita, Al-Quran kitabnya, Nabi yang diutus mengajak kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah tidak membenarkan orang-orang yang menyimpang dari ajarannya. Menyembah Allah, menyembah juga selainnya atau lepas dari ikatan, bimbingan, tuntunan Allah. Di hari kemudian nanti Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Bimbingan tadi
jawaban mengenai apakah benar Al-Quran membenarkan pluralisme. Jawabannya Islam tidak mengenal pluralisme. Terima kasih Ustaz Hussein dan Ustaz Alfan. Ya, kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krisna, Yusuf Subangkit, kemudian juga Anis Mualim dan juga Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah kalau gitu kita pilih hari Jumatnya.